menyampaikan sharingnya terkait dengan jadi tadi betul sekali setuju sekali, mudah-mudahan di Palangkaraya khususnya di Kalimantan dan Lampungnya kota bersih dari narkoba. Itu saja, terima kasih. Itu sementara yang bisa kami sampaikan. Dan kali ada yang ingin Terima kasih Mbak Neri, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi kasusnya dari mana warga binaan atau narapidana yang dikirim ke Nusa Kambangan. Jadi begini, masih ada masalah, dipindah di sana masih ada masalah, tidak ada kekhususannya, sehingga perlu menurut surat edaran kami dan arahan pimpinan yang jauh-jauh Bu. Jadi untuk kegiatan-kegiatan kita lakukan, ini yang saya sampaikan tadi sebelumnya bahwa kegiatan ini bukan semata-mata hanya kegiatan DNN, tapi ini kegiatan yang kita lakukan bersama, baik dari Polri, TNI, pemerintah daerah, Kumham dan semua stakeholder. Kita sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan baik mulai dari preventif hingga ada yang represi. Ini semua sudah kita lakukan untuk di mana kita membuat menciptakan supaya nantinya harapan kita bersama bukan hanya Untun yang bebas narkoba, tapi Palangkaraya, Kalimantan Tengah, bahkan Indonesia bebas dari narkotika. Ini yang kita harapkan. Nah, ini kegiatan-kegiatan ini kita lakukan setiap hari. Nah, jadi setelah beberapa lama Saleh ditahan di Palangkaraya, yang sebelumnya Pak Kamen tadi menyampaikan bahwa Saleh akan ditahan di Nusa Kambangan. Ini sudah ada riak-riak akan mulai melakukan lagi kegiatan-kegiatan narkotika. Makanya kami berkoordinasi, kami menyampaikan bekerjasama dengan Kumham dan lain pihak untuk segera memindahkan Saleh ke Nusa Kambangan, sehingga secara tidak langsung menyampaikan kepada masyarakat yang mungkin dalam tanda kutip anak buahnya Saleh yang dituntut bahwa negara ini tidak main-main dan negara tidak kalah dengan siapapun. Dan ini kita buktikan bahwa Saleh kita pindahkan ke Nusa Kambangan melaksanakan hukumannya di sana. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan dituntut ini sudah mulai dari semenjak penangkapan Saleh kita mulai giatkan lagi. Sebelumnya tuntut ini termasuk program dari BNN di tahun 2020 sekian saya lupa. Itu benar Pak, bukan saya. Karena seniornya ada sini. Tapi alhamdulillah ya, sampai lancar pada. Alhamdulillah terkait dengan pemindahan Saleh, kami bersyukur alhamdulillah Saleh yang menurut asesmen kami narapidana yang berisiko tinggi, dan terus kemudian juga informasi yang kami tangkap dari masyarakat bahwa Saleh ini sangat berisiko banget, ya alhamdulillah sudah bisa kita pindahkan dengan bantuan dari Pemda dan dari BNNP. Saya sangat bersyukur karena itu tadi, karena resikonya tinggi sehingga ini kita pindahkan ke Nusa Kambangan. Pak, selain Saleh tadi ada satu lagi, Nuradi bin siapa tadi, itu beresiko tinggi juga. Dia dari Lapas Kasongan yang sebelumnya di Lapas Sampit. Dia pidana barunya tuh 18 tahun terkait kasus penggelapan narkoba juga selama waktu itu ya izin, waktu itu ada di dalam. Dia mengendalikan 1 kilogram sabu 18 tahun. Sehingga kami Kementerian Hukum khususnya Lapas Rutan di Kalimantan Tengah nggak ada cerita. Pokoknya kalau ada warga binaan yang bermain-main narkoba itu contohnya. Yang tadi 5 tahun tambahnya 18 tahun, luar biasa. Jadi kita sampaikan kalau main-main dengan narkoba ya kita sikat. Kita nggak ada main-main dengan BNNP. Kami juga selalu minta informasi ada nggak nih yang mana, kalau ada kita sikat. Terkait fasilitas mewah di rumah Saleh Pak yang viral itu Pak, gimana Pak? Apakah itu juga disita begitu Pak? Nah itu bukan kewenangan kami, mungkin nanti sedikit. Nah, bukan kewenangan saya menjawab itu, saya nggak sampai ke sana. Pak, ya. resikonya apa sih Pak kalau Saleh tidak dipindahkan Pak? Ya itu tadi, dia kan masanya banyak, bukan masanya banyak, dia antek-anteknya kakinya banyak. Takutnya itu. Kita lebih baik mencegah dini. Itu langkah-langkah, salah satu langkah pengamanan di lapas dan rutan adalah memindahkan mereka-mereka yang
tanda kutip beresiko tinggi. Selama belum dipindahkan ini Pak, apakah ada indikasi Saleh mengendalikan narkoba dari Yang informasi yang saya dapat dari Pak Kalapasnya tidak ada, karena memang dia ditempatkan, saya perintahkan betul, ditempatkan di sel isolasi yang tidak berhubungan dengan warga binaan lain. Pak, Dan diperiksa terus, digelar terus. berapa lama Pak setelah di Palangga dan kapan dipindahkannya Pak? Seperti apa? Berapa lamanya? Kalau nggak salah dari 10 September ke 35 hari gitu. Prosesnya alhamdulillah lancar semua proses pemindahan ke sananya. Pengawalannya Pak? Pengawalannya kemarin 4 Brimob, semuanya total 10 yang mengawal Saleh ke sana. Untuk pidana Pak berapa tahun Pak? 7 tahun Mas. Iya, jadi untuk kemarin yang ditemukan pada saat penangkapan Saleh ini untuk TPPU-nya masih di proses dari BNN RI, kemudian ini juga masih kita jadi barang bukti untuk kita masih melaksanakan kegiatan-kegiatan penyidikan di sana. Disita juga? Ya, ini masih proses penyidikan. Nanti untuk disitanya secara akhirnya disita atau tidak itu masih dari proses terakhirnya. Pak, penegasan Pak saat ini kondisi wilayah Puntun seperti apa Pak? Ya, Penegasan aja. untuk wilayah Puntun ini berangsur-angsur sudah lebih aman dibandingkan pada saat sebelum Saleh ditangkap, dan ini pemindahan Saleh ke Nusa Kambangan ini juga sebagai shock terapi kepada pengikut-pengikut Saleh yang mungkin masih ada di Puntun. Mereka merasa dengan Saleh masih ada di Palangkaraya, mereka merasa bosnya masih ada dekat sini. Sehingga dengan dipindahkan ke Nusa Kambangan, ini pasti mereka akan shock terapi dan mereka akan melemah. Dan seperti tadi disampaikan dari pihak wali kota, ke depan Puntun ini kita akan menghilangkan kesan Puntun adalah kampung rawan narkoba. Ini akan menjadi kampung wisata yang nanti orang-orang turis-turis mungkin bisa masuk ke sana, sehingga tidak ada lagi ruang untuk mereka menjalankan bisnis narkoba di Puntun, dan kita juga harapan masyarakat Puntun pun tidak ada yang menggunakan narkoba lagi. Demikian. Pak Ijika tadi dikatakan bahwa angka narkoba di Kalteng itu masih 60% dan itu sangat tinggi sekali. Bagaimana langkah BNN untuk mencegah tersebut atau untuk memberantas narkoba di Kalteng? Ya, jadi BNN ini tugasnya bukan hanya untuk pemberantasan tapi juga pencegahan. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan yang tadi saya sampaikan, mulai dari preventif, represif, bahkan ada rehabilitasi. Kita juga melaksanakan rehabilitasi. Banyak IPWL yang ada di Kalimantan Tengah. Memang untuk rumah sakit rehabilitasi belum ada di Kalimantan Tengah. Insya Allah di tahun depan, kemarin beberapa kali rapat disampaikan dari pemerintah provinsi akan dibangun pusat rehabilitasi narkoba di wilayah Kalimantan Tengah. Untuk di Palangkaraya atau di Kotim nanti kita tunggu dari provinsi. Pak, Puntun ini termasuk satu-satunya Bisa ada datanya, kita jadwal-jadwal kegiatan kita di Puntun bukan hanya BNN, dari Dinkes provinsi, dari wali kota, dari Kumham, dari BNN sendiri, dari Polda pun dari Direktorat Narkoba, dari Bimas dan lain-lain, itu kita laksanakan kegiatan. Begitu juga tadi sampaikan dari wali kota, kita laksanakan kerja bakti, nanti ada senam bersama dan lain-lain. Sehingga ini untuk memberikan kegiatan-kegiatan yang positif bagi masyarakat Puntun. Pak, tadi kan dikatakan wisata apa yang akan dibangun di Puntun? Nah, silakan nanti dari Pak. Kan tentu banyak ya, dimana kita tahu Pelabuhan Rambang ini dulu kan dermaga kita, transportasi air kita. Bisa kita nanti hidupkan kembali wisata airnya, bisa kita hidupkan kembali wisata kulinernya. Ya kan? Wisata kan kuliner bisa juga kita kegiatan-kegiatan sosial di sana seperti yang disampaikan oleh Kepala BNN. Kita adakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, senam lah, kegiatan kerja bakti lah, kegiatan bakti sosial lah, dan kegiatan-kegiatan penyuluhan lah, penerangan hukum lah, dan seterusnya. Sehingga Berarti nanti akan dilaksanakan pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat. betul, pemberdayaan masyarakat. Karena kan masyarakat di sana kasihan nih, terdoktrin. Tidak semuanya yang disampaikan pemakaian narkoba kan enggak. Sebenarnya ini oknum saja. Tadi disampaikan kawasan yang rentan narkoba, rawan narkoba. Sehingga jangan sampai lah image ini berkepanjangan terus. Maka itu tadi saya bilang, itu PR kita bersama. Tidak hanya pemerintah, masyarakat, media pers juga, semua kita memerangi itu. Kenapa?